Kira-kira tahun 90-an lah. Tahun 90-an. Jadi ada ini pemain burung yang terlama Kicongan ya, di Pekanbaru. Di khususnya awalnya di Riau. Dialah pencetusnya. Sampai sekarang masih eksis ya. Sampai sekarang masih tetap eksis. Tetap masih ada. Jadi itu alhamdulillah mungkin karena doa juga kan kita masih bisa bertahan. Jadi di situ saya muasal, ada lomba perkutut, ada lomba murai sebelahnya. Oh, sebelahnya. Iya, saya kan jadi juri perkutut tuh jam 12 sudah kelar. Udah dapat juara. Di Pekanbaru itu pertama kali di perindustrian, di depannya rumahnya Abah Lili. Jalan Angtua. Yang dekat ya, Plaza Ternak ya. Iya, perindustrian itu saya udah dapat masukan dari saudara Wewen. Begini-begini harus siapkan bendera begini, kemudian tiang seperti itu, jarak seperti ini dah. Saya kemas lah. Jadi di Pekanbaru berkembangnya tahun berapa? Pekanbaru berkembangnya itu yang besar sampai tahun 2005 lah. 2005. Iya, dari tahun 2002 ya. 2020 betul-betul luar biasa kita. Saya bilang salah. Begitu kau jadi juri, kau punya sertifikat, misi kau kalahkan saya. Supaya saya punya pengganti. Kalahkan saya. Itu misi yang baru kau begini. Oh, ini jadi juri yang baik. Juri yang baik itu seperti apa? Juri yang baik itu kejujuran, adil, itu juri yang baik. Mampu kau kena goda nanti kau habis. Tapi kau bisa kalahkan saya. Itu baru. Kenapa? Ilmu pengetahuan saya itu kau korek habis. Apa yang ada itu kau korek habis. Orang bijak pernah berkata, kejujuran itu mata uang berlaku di mana-mana. Itu yang kita salahkan. Kejujuran itu mata uang berlaku di mana-mana. Nah, nanti waktu dia masih bagus-bagusnya sama si bos, oke lah. Suatu saat si bos kecewa, dia bongkar. Dia bongkar. Dan ini kita harus tahu ending itu seperti apa. Asal muasalnya, saya punya bapak angkat, namanya almarhum Pak Kiroto, itu hobi memikat. Tertariklah saya memikat. Ke Kicomonia. Iya, Kicomonia itu sesepuh betul tuh sama saya. Saya banyak belajar juga dari dia. Dia pemikat burung, pemikat perkutut, pemikat murai batu. Waktu itu dia cicak rowo. Saya tengok dia cicak rowo. Lupa cicak rombak. Saya bilang cicak rowo ini dari pertandingan. Saya banyak tengok Jakarta itu murai. Cicak rowo itu berat tuh, itu main kalang atas tuh, Mbak. Murai banyak-banyak, pikirlah mikat sama dia. Begitu mikat saya piara. Begitu jadi, loh enak ternyata burung ini. Begitu kita adu 3 bulan, enak, kenapa tidak? Tapi saya itu nggak tahu gimana caranya untuk mengadu murai batu ini, kriterianya seperti apa. Kebetulan ada lomba perkutut di Payakumbuh. Kira-kira tahun 90-an lah. Tahun 90-an, jadi ada lomba. Ini pemain burung yang terlama Kicongan ya, di Pekanbaru. Di khususnya awalnya di Riau. Dialah pencetusnya. Sampai sekarang masih eksis ya. Sampai sekarang masih tetap eksis. Tetap masih ada. Jadi itu alhamdulillah mungkin karena doa juga kan kita masih bisa bertahan. Jadi di situ saya muasal, ada lomba perkutut, ada lomba murai sebelahnya. Sebelahnya. Iya, saya kan jadi juri perkutut tuh jam 12 sudah kelar. Udah dapat juara. Iseng-iseng saya main, saya tengok cara orang tuh, saya coba nih, ini bagus ya, ini bagus. Begitu orang tuh asli penilaian, ternyata yang saya bilang bagus itu juara. Loh, berarti saya punya kemampuan. Negosiasi kita kenalan situ, ada Wewen, ya kan? Waktu abang melihat lomba burung berkicau di saat yang sama dengan lomba perkutut, abang masih ingat nggak yang istilahnya yang bertugas sebagai tim penilai itu siapa di saat? Oh iya, saya udah jadi kawan akrab, ada. Waktu itu saya kenal sama Wewen, ya kan, sama Wewen itu dikenal sama namanya Wewen Natasa, dia punya kedai burung Natasa. Sudah tuh ada Amrizal dari Bukit Tinggi. Oh, Bang Am ya? Bang Am itu sekarang udah uzur lah, tapi alhamdulillah masih sehat. Kemudian ada si Awak dari Pasaman, si Ak dari Batu Sangka. Saya berkenalan di situ. Berkenalan saya di situ oleh mereka. Kemudian saya coba lah negosiasi cita-cita. Mereka sambut saya dengan baik. Bagaimana kalau Pekanbaru mau dibikin? Akhirnya saya tengoklah, saya pelajari kriteria ditunjukkan sama Wewen semua dari A sampai Z begini. Oke, besoknya ada lomba lagi, saya diundang. Musuh Kicomonia dipaksa saya turun, saya tengok, wah udah bagus ini, udah paham ini, gitu ya kan? Begitu udah paham, udahlah saya coba mainlah di Pekanbaru. Saya lah pertama. Yang pertama waktu abang diundang di sana, terus abang bikin gelaran pertama. Gelaran pertama itu di mana
acaranya pertama? Pertama lokasinya itu di mana gitu? Yang di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu pertama kali di perindustrian, di depannya rumahnya Abah Lili. Jalan Hang Tua. Yang dekat ya, Plaza Ternak ya. Iya, perindustrian itu saya udah dapat masukan dari saudara Wewen, begini-begini harus siapkan bendera begini, model tiang seperti itu, jarak seperti ini dah saya kemas lah. Waktu itu saya memang belum punya dana. Kebetulan orang Perkutut punya kas. Nah, karena kan saya aktif juga di P3SI. Nah, saya anggota di situ. Saya tim penilai juga jadi juri juga di situ. Saya pinjamlah kas sama ketua kasih izin. Malah dia bikin bagus, kita bikin ini. Jadi ada 2 permainan gitu. Jadi satu lagi Bang. Jadi untuk para pemirsa channel kita, itu posisinya itu di Jalan Hang Tua itu ibaratnya dekat Plaza Ternak, betul lah. Nah sebelum itu dinas perindustrian. Dinas perindustrian. Itu letaknya di Jalan Hang Tua, masih di pinggiran. Iya. Di pinggiran kota. Karena mungkin waktu pertama kali kita mendirikan itu mungkin tempat ya, masalah kendala tempat. Kebetulan begini, di situ gelanggang Perkutut. Di belakang gelanggang Perkutut, kami bikin di depan gitu. Jadi biar seirama, jadi orang Perkutut datang, orang Kicomaya dekat juga datang. Memperkenalkan. Dunia perburungan, makanya ini Perkutut, atau ada istilahnya juga rumor kan kadang-kadang kan kayak gini, kicauan itu kan nggak bisa disatukan dengan tidak bisa, cuman yang namanya dunia hobi, ya kan orangnya sah-sah saja. Ada tuh abang-abang kita yang almarhum, ada hobi Perkutut juga, hobi murai juga, seperti dawat. Contohnya kayak abang kan pertama di Perkutut. Iya, namanya itu. Dunia hobi ini kan luas, sangat luas dunia hobi ini. Jadi waktu pertama itu Bang, satu lagi pertanyaannya. Pertama mengadakan, otomatis kan waktu itu kan abang otomatis sebagai pencetusnya, ya kan? Otomatis waktu itu kan harus ada temannya juga. Ada. Juri-juri pertama yang rekrut siapa? Pertama kali kan memang saya yang turun, saya langsungin turun. Jadi udah berjalan di Perkutut dimurai. Nah, akhirnya begitu saya udah mulai ramai, saya kekurangan, kekurangan juri, kekurangan anggota. Saya coba pakai si Osmon sampai sekarang masih. Sekarang jadi bos tahu Sumedang. Si Osmon sudah tuh ada Endra Poksai sampai sekarang mungkin masih main katanya di ABN tadi mana saya pun tidak tahu lagi perkembangan beliau. Nah, tapi yang betul-betul setelah saya nggak diam di situ aja. Saya langsung ke Jakarta, saya cari PBI, saya kenal orang PBI, saya bawa kriteria penjualan PBI, udah. Nah, akhirnya saya ketemu sama Pak Arlan, ya kan, ketemu sama Pak Nuriman itu belum main. Jadi ketemu Arlan karena dia nggak paham Perkutut, saya suruh dia total di Murai Batu. Perkutut dia saya suruh jual semua. Jadi dia main Murai Batu. Kenapa? Supaya ada teman saya. Berarti lihat ininya cocoknya di mana? Iya, cocoknya di mana? Dia di dunia perburuan. Berarti kayak gini, kicauan itu tidak lepas dari sifat fighter. Iya. Kalau Perkutut itu sifat kalem, santai, ya wibawa, ya kan. Jadi Arlan ini kan masih muda, itu masih fighter sekali. Setuju dia saran saya jual Perkutut, dia main murah. Nah, dia yang teman saya itu sampai kami berdiri PBI di sini, barulah rekrutnya Pak Nuriman sebagai sekretaris, sebagai wakil ketua, Pak Aris. Jadi ketua tuh udah berkali-kali ganti. Pertama ada juga angkatan kita pakai. Ketua pertamanya Bang? Ketua PBI. Ketua PBI istilahnya apa? Istilahnya anggap contoh PBI belum masuk di sini. Waktu itu kan abang yang ini. Iya. Nah, jadi istilahnya kan masih abang ketuanya. Terus abang tadi ke Jawa. Terus kita kan perlu kalau sesuatu organisasi atau apa kan ada ketuanya. Siapa orang ketua pertama? Ya waktu itu saya ke pusat, dia bilang nggak bisa bikin PBI sembarang Pak, katanya kan. Nggak bisa, gitu ada aturan mainnya. Ada ADART harus ada ADART segala macam. Jadi sebelum itu muncul, saya bikin P2 Persatuan Perburungan Persatuan Pekanbaru Burung Berkicau. Jadi kayak gitu ya. P2. Saya carilah orang udah nampak banyak-banyak, udah ada dulu, ada almarhum Pak Mansur, almarhum Dawar, Asnawi almarhum, udah banyak itu, ada Agus PU mungkin sampai saat ini masih ada. Nah, itu banyak. Mengumpullah kami komunitas, baru bergabung Pak Arla segala macam bentuk. Almarhum Pak Guru ingat betul dia buka kedai burung Jalan Cepaka dulu. Nah itu habis P2 itu kami mulailah SC Sport Jakarta, keluarlah.
rekom dari PBI pusat. Nah, tapi belum bisa bikin Pemda, bikin Pekanbarunya dulu. Waktu itu kami angkat dulu Bapak Mansur Sayangi almarhum yang kerja Bulog. Nah, jadi setelah dia mundur segala macam, baru Pak Arlan terus itu terbentuklah Pemda, itu kami jemput langsung ke Jakarta. Jadi bersama beliau juga waktu itu saya berkenalan sama saudara Aidil tahun 96 kalau saya nggak salah. Aidil Medan? Aidil Medan, Aidil Wala itu kan orang Perkutut. Jadi diundanglah saya ke Medan. Berpikirlah kami sama Pak Arlan Idrus ini ke Medan nengok. Katanya ada murai banyak itu putar-putar. Ketemu Pak Megananda, rumah Megananda. Megananda itu orang Medan, ketua PTP Nusantara. Ingat saya waktu itu. Nah, beliau itu ketemulah ke rumahnya. Saya izin sama dia, saya mau bikin lomba di sini. Mau bikin lomba katanya. Murai batu. Bapak kasih izin. Oh, ternyata mereka sambut, dikasih saya dana. Diserahkan sama Aidil, kami bikinlah lomba di situ, lomba perdana. Di Medan itu tahun 96 itu. Saya bikin lomba pertama di Medan. Lomba pertama di Medan itu, ya kan? Yang khususnya di Pekanbaru, ya kan? Itu yang tadi yang. Iya. Dan di Pekanbaru tahun berapa? Pekanbaru 94. Oh, 94. 94. Berarti saya ada selisih berapa tahun di ya. sana. 94. Jadi juga kayak gini ya, Pak. Cuman lucunya kita duluan yang PBI-nya yang dulu disahkan itu justru Medan. Karena Pak Mega ini kenal betul sama Pak Dodot. Iya. Kenal betul Pak Mega Nandani. Nah, di situ. Ya berarti kayak gini deh, sebenarnya kayak Pak Dodot atau apa, saya rasa juga di dunia perguruan ini basic pertama orang-orang perguruan ini paling besar itu memang dari dunia perkutut, betul nggak? Ya, perkutut ini begini. Kayaknya berangkatnya itu memang dari perkutut. Iya, dari situ coba hobinya memang dari situ. Tapi saya sampai saat ini saya masih bisa pakai dua. Saya masih bisa menjudi di perkutut, masih bisa menjudi di ocehan. Nah, karena perkutut nggak mungkin saya tinggalkan karena dasar saya di situ. Ya, kalau kita teman-teman kita masih ada. Dan kalau saya mundur nggak mungkin mati. Ya, satu hobi yang pernah kita cintai itu kita pertahankan. Sampai sekarang, insya Allah sampai sekarang ini perkutut masih eksis. Jadi saya bangga betul bisa kenal sama Pak Dodot. Jadi setelah umpamanya kayak waktu jadi istilahnya apa tadi Bang, B2 ya. Persatuan Penggemar Burung Berkicau. Istilahnya itu untuk akar pertama. Awal karena belum boleh pakai batu loncatan, iya. gitu kan, sebagai batu loncatan. Setelah itu baru PBI masuk, baru yang diketuai pertama oleh Pak Mansur ya, iya. Almarhum Mansur, udah meninggal. Iya, udah meninggal. Setelah itu baru Bang Arlan Idrus. Sampai sekarang juga Bang Arlan itu masih eksis. Nah, dia ketua Pengda gitu. Iya, Pengda. Nah, itu pernah diambil alih waktu itu sebentar sama Dr. Agus Tarudin. Dokter Hewan. Oh, Dokter Hewan. Dokter Hewan Agus Tarudin. Itulah kita bikin acara di lapangan Semea. Oh, lapangan Semea. Oh, dekat jalan tua juga. Cuman agak ke kotanya ya. Iya, lapangan Semea itu pernah juga dulu. Lapangan bola itu ya. Lapangan bola Semea itu disitu kami adakan. Alhamdulillah lah, makin ramai. Jadi semakin dikenal orang. Mulai begitu PBI kita terbentuk, kita udah bisa pakai juri Jawa. Mari. Dan saya pun semakin berleluasa untuk bertanya segala macam. Jadi tepatnya tahun 2000 kalau saya tidak salah, ya sekitar itulah. Saya diundang turun di Jakarta. Waktu itu ada lomba gelaran nasional. PBI yang adakan. Salah satu juri yang belum bersertifikat itu saya. Nah, saya juri yang belum bersertifikat. Waktu itu saya diminta langsung oleh Pak Dodot. Saya dipanggil pengarah suara, Bapak Nur Alamsa yang dari Pekanbaru, tolong ke meja panitia. Saya nggak tahu ada apa. Saya waktu itu kan pergi sama Pak Yondra ya, yang punya magic. Ini agak seru nih, kalau masalah turun, yang namanya turun pertama itu agak seru. Seruput dulu Bang. Ya. Istilahnya juri Sumatera yang turun pertama kali di lomba gelaran itu, istilahnya ibaratnya lomba besar. Lomba besar. Itu tuh ibaratnya tanpa perbekalan ya Bang ya, tanpa dadakan di sana. Kita akan dengarkan ceritanya oleh Bang Alam pertama gimana dia tuh pertama kali. Silakan Bang. Jadi pertama itu begitu, saya kan tidak ada persiapan, saya kan cuma bawa burung ke sana, mau main burung. Mau ikut lomba? Iya, kalau saya dipanggil, ada apa? Saya minta izin sama Pak Yondra, silakan coba. Saya bilang Pak, saya diminta jadi juri yang bagus itu. Nah,
Saya mendampingi juri-juri yang telah bersertifikat juri-juri senior, juri-juri utama, dia di situ udah. Nah, saya turun di situ. Turun di situ diminta sama Pak Dodo. Turun. Pertama kali turun saya dikenari. 100 ekor kenari. Sementara kita main Pekanbaru, keren itu cuma 8 ekor, 12 ekor. Saya nengok kenari 100 ekor, semua pada bunyi. Pertama saya down. Memang betul-betul gila nih kenari. Gila kenari. Saya berpikir, saya tengok mana yang mana. Waktu itu saya tenang 15 menit saya ada down. Tapi begitu saya ikuti, saya mulai menyaksikan itu burung. Saya nggak mikir lagi apa yang terjadi di luar. Saya tengok petik-petik burung. Jadi anti klimaknya pada saat itu ada 2 ekor burung. Kalau itu kan kuncian cuma 1. Burung terfavorit. 1. Itu 100 gantangan 100 ekor burung. Iya. 100 ekor burung yang boleh mentok itu 10. Terus yang saya tangkap nih kayak gini. Ya kan? Memang abang lagi dicoba, Bang. Betul, memang diuji saya waktu itu. Seharusnya kalau yang baru, dia turunkan abang tuh bukan di kelas penari, tapi di Murai Batu, yang sudah biasa. Makanya saya bilang, 100 gantangan, ada nilai kelas kelas kenari. Sementara di sini kita nilai kenari cuma 12 ekor paling banyak. Nilai 12 ekor. Terus Bang, jadi gimana tuh Bang? Jadi abis itu didampingi, saya di waktu itu dikawal oleh Pak Kus. Pak Kus IP-nya, dia ngawal. Jadi waktu itu saya pas anti klimak waktu mau habis, saya dapat 2 burung. Yang saya petik dapat 2 burung. Masih ingat saya nomor yang 1, nomor 51. Kuncir 1 nih Bang ya? Kuncir 1 burung. Tidak ada nominasi. Tidak ada nominasi. Tidak ada nominasi. Kuncir 1 dikasih. Jadi ada 2 burung. Ini yang saya gila betul. Yang 1 nomor 51, Star Blue, ingat betul. Wah, mutar labu naik lagi, putar lagi naik lagi, putar labu naik. Aduh, ini edan nih kenari, saya bilang. Bisa macam mana bisa ada kenari seperti ini? Ini 1. Yang kedua saya dapat nomor 28, Bon. Bon. Begitu saya tengok, apa kuning apa? Ya, bon kuning. Bon kuning. Begitu saya tengok, mak ini burung kok ada split di tengahnya tuh. Wah, main pada kocok-kocokan. Wah, ini reggae betul. Cak. Sehingga kesan kenarinya itu tidak seberapa lagi. Imploknya luar biasa. Ini aneh nih burung, saya bilang. Antara 51 sama 28. Bingung saya nih. Bingung. Udahlah, saya coba ini burung aneh nih. Nggak ada saya dengar kenari seperti ini. Bukan kenari lagi. Udah ngocok-ngocok di kayak black suit apa. Mungkin ini burung terbaik. Ada isian ini yang mungkin yang dibilang lagu. Karena situ improvisasi yang bermain. Udah, saya nekat dengan baca bismillah. Saya kasih bintang lah nomor 28. Oh, jadi dia antara kuncir 1, itu bintang ya? 51 sama 28. Saya bintang lah 28 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Allah bantulah saya. Mudah-mudahan ini pilihan yang terbaik untuk saya kan. Saya bintang. Udah di kuncir 8 saya dikasih bintang kuncir. Yang edannya lagi, sayalah orang pertama disuruh pasang kuncir. Aduh, dalam hati saya dikerjain itu bagaimana? Aduh, kok saya dikerjain? Juni dari Pekanbaru, Pak Nur Alam saya akan pasang. Saya pasanglah ke nomor 28. Ya, masuklah salah satu peserta ke dalam lapangan. Wah, mengejar saya. Saya pikir mau ngapain saya? Saya siap-siap. Saya digendong saya, Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Saya pikir aduh ini gila. Alhamdulillah. Ada. Itu senang saya pada situ senang. Berarti saya dipuji sama yang punya burung. Iya. Itu bayangannya kita yang pertama masang, kita di luar daerah, kita di pusat loh. Main di pusat. Pas lagi masang dikejar orang ke lapangan. Pada kaki kita. Aduh gila, supaya digendongnya saya kata. Oh gembira saya, udah aman. Jadi juri yang lainnya? Saya pikir saya udah aman ini, udah bener. Dicurulah cucuk burung orang juri Bogor, namanya kalau nggak salah Ai. Ai dikasih. Juri Bogor nih juri senior. Dia cucuk 51. Kaget saya, astagfirullahaladzim. Saya bilang, la ilaha illallah, saya bilang gitu kan. Mak 51. Kan betul saya dia adalah kacau, saya pikir kan. Menunggu kuncir satu lagi tuh dalam saya duga. Dipanggil waktu itu Odet IP. Sekarang kita Odet IP dari Sukabumi. Kang Odet ya? Ya, Kang Odet. Dia hantam 28, saya pun lemas. Aduh, alhamdulillah selamat ya Allah, terima kasih. Dipanggil lagi Pak Nano dari Bandung, hantam 28, astagfirullahaladzim. Ya, Pak Yondra di luar lapangan, begini-begini, paten, mantap, awal yang bagus, teruskan.
Nah itu nggak bisa saya lupakan, itu kejadian itu tidak lupakan. Situlah awal muasal saya, mental saya itu teruji di situ. Nah, season kedua saya masuk di kelas Anis Merah yang kan baru 1 ekor pun tidak ada. Anis Merah gila. Waktu itu terkenal Ipan Zamorano. Pernah sempat tapi tak banyak lah. Ipan Zamorano burung yang sudah ditawar 300 juta katanya. Ini di awal loh. Ini di awal kita belum ada. Ada tuh cuma murai batu. Ya. Kacar pun belum ada. Cuma murai batu lomba kita awal tuh. Makanya saya bilang turun saya di kelas Anis itu edannya gila. Ini saya bilang, aduh ini cobaan betul turun di kelas Anis. Sertanya 100 ekor. Jadi Anis tuh begini. Begitu naik waktu itu ada 400 ekor ya. 400 ekor beri 100. Saya masuk ke blok B. Nah, di batas pakai tali. Yang blok B, blok B ini yang blok sana itu nggak usah kita. Sana 100 kan turun 400. Rupanya waktu itu babak penyisian tuh Anis itu ada 800 ekor. Waktu main di Cebu 800 ekor kelas Anis. Mau dicari gila nih bilang. Oke, bentuk 10. Ternyata bentuk saya bagus-bagus semua. Oke, bagus. Udah aman ini saya bilang. Yang mana lah Ipan Zamorano di final baru ketemu saya. Karena saya berhasil di 2 kali babak penyisian itu, saya dimasukkan di final Anis. Berarti turun tugas di final Anis. Disitulah baru saya tahu Ipan Zamorano ke atas nih, narik ke atas, tarik lagi, bongkar lagi ke kiri, naik lagi ke kanan. Wah gila, ini kayak dilem, betul-betul Anis. Udah ini guru, saya inilah guru. Alhamdulillah, percobaan pertama itu saya lulus. Langsung Pak Arlan ditelepon langsung oleh Ketua PBI DKI Bapak Arifin. Kalau saya tidak salah Bapak Arifin itu angkatan atau apa, dia telepon langsung Pak Arlan, Pak sebagai Ketua Pengda Riau, tolong besok kita ada di klub PBI di Bandung, Pak Nur Alamsyah tolong dikirim. Dia telah lulus di sini, betul-betul bagus, rapi, sampai final Pak, sampai selesai dia tugas, tidak pernah duduk. Dapat pujian juga dari Pak Dodok dan rekan-rekan itu, dapat bimbingan kawan-kawan saya lah seperti Pak Roni dari Bogor itu membimbing saya, Pak Nano Bandung, Odet IP, nah itu di atas saya tuh, mereka lebih dulu sudah tuh ada situ almarhum Neng, Pak Topik dari Ciamis, banyak lah, Jatmiko dari Solo, itu rating kita di PBI. Jadi waktu di PBI itu saya merasakan betul kenikmatan apa, karena ada kekeluargaan di situ. Nah, ada kekeluargaan di situ. Nah, kebetulan saya waktu begitu saya ambil sertifikat di Bandung, nah saya ketemu Iwan Sofian yang sekarang di NZR, itu letting saya. Nah, Wahyu Tangerang, itu letting saya. Itu yang saya ingat sampai sekarang masih masih ketemu. Lalu ada lagi letting berikutnya lagi, itu baru saya waktu saya ke Bandung itu saya bawa adik saya almarhum. Jadi waktu itu kan dia tidak diongkoskan oleh PBI. Tidak diongkoskan oleh PBI. Waktu itu kan saya kan ditanggung PBI. Nah, karena PBI yang butuh, ini juri perlu. Ada uang kas, saya dibekali lah waktu itu untuk berangkat ke Bandung. Nah, jadi karena adik saya almarhum juga, saya pikir, kenapa nggak bawa? Kebetulan ini, karena dia juga udah menjuri juga ya kan. Udah menjuri juga, saya cobalah bawa ke Bandung. Kebetulan waktu itu kan dibantu oleh Kicomania, ada Pak Yondra, ada Pak Idgas, segala macam itu bantu support lah. Nah, berangkatlah saya berdua. Kebetulan dari Sumatera Barat berangkat Marjoni sama Amrizal. Nah, kami lah ngambil sertifikat di situ. Nah, cuman waktu tes terakhir, cuman saya yang dites. Waktu itu bikin lomba di Pindad, di Bandung, di Bandung itu. Nah, cuman saya lah dipilih lah sama panitia pelaksana itu siapa yang mau diturunkan. Nah, saya lah turun di Pindad, lolos lah. Nah, itulah berlanjutnya terus. Nah, baru saya bikin di Batam, saya bikin mana-mana. Waktu itu saya tuh menjuri tidak ada tanya honor berapa, enggak. Yang penting mau bikin lomba, saya datang. Nggak ada ini nomornya berapa. Kayak gini, rekan-rekan semua, ya kan. Abang ini juga pencetus lomba pertama di Batam waktu itu. Dan saya saksi hidupnya. Kebetulan saya hadir, saya sebagai peserta. Saya juga kaget waktu itu, saya pas mau ganteng, ada malam. Berarti di Batam. Beliau yang membina. Kurang lebih tahun 2004 ya. 2000-an ya. Nah, 2004 kalau nggak salah saya, 2004 saya itu baru coba belajar ikut lomba beliau. Kebetulan ada teman rekan di Batam ya. Jadi saya datang sana, betul ada lomba, saya datang. Nggak tahu ya beliau yang lagi memimpin acara dan istilahnya membina di sana.
Saya mengembangkan sayap karena itu pasar besar PBI. Kembangkan sayap untuk PBI di daerah-daerah lain. Waktu itu Batam masih Riau, masih belum Kepulauan Riau dia. Masih Riau. Jadi di Pekanbaru berkembangnya tahun berapa? Pekanbaru berkembangnya itu yang pesat sampai tahun 2005 lah. 2005. Iya, dari tahun 2002 ya. 2020 betul luar biasa kita. Sempat down juga dulu. Ya, karena ada lohan. Nah, sempat sepi sebentar di Kodok. Jadi, tapi tetap nyala. Ya. Waktu ada lohan itu saya ingat di situlah saya baru mulai ikut dunia hijau burung ini. Kita selalu kita hidupkan selalu nggak jauh dari rumah ini. Iya. Pernah saya bikin di depan rumah ini. Iya. Hampir tiap minggu. Kita latihan di sini. Tiap coba ngumpul-ngumpul gimana ya, kita bikin lomba sini, bikin lomba. Jadi tiap apa ada gitu. Tetap ada walaupun sedikit, saya biar nggak redup lah. Iya. Karena begini, saya di hobi itu total. Saya sampai lupa kerja. Nah, saya sibuk di hobi itu aja, bagaimana hobi ini berkembang. Bang Kinang saya nyalakan, Pasir Pangarayan segala macam itu kita nyalakan. Rengat, saya nyalakan rengat. Itu beberapa juri-juri rengat itu kan anak didik saya. Saya yang kasih sertifikat, kau boleh. Terus terang saya kasih mereka sertifikat, saya udah yakin mereka itu sudah punya kemampuan. Saya kasih sertifikat, saya sendiri ngasih sertifikat pada mereka. Ada 11 anak didik di Batam juga berapa orang juri. Nah, kemudian generasi kedua kita juri ada waktu itu berangkatlah Oyong sama almarhum Peri. Iya. Suaminya Buktis yang dulu pernah jualan di pasar Palapa. Bang Ujang gagal, nggak sanggup secara mental dia nggak sanggup. Nah, itulah Bang Peri almarhum. Itulah berempatlah kami. Mana-mana kalau mereka tuh ke Lembang, saya ke Medan. Begitulah terus tugasnya di PBI. Ngiri perjalanannya Pak Wo nih kicauan ya. Oh sangat berat kalau saya, sangat berat sekali. Yang penting juga enjoy ya. Ya. Indonesia. Terus satu lagi juga gini, di saat saya baru pertama terjun di dunia kicauan, beliau juga yang membina saya. Beliau yang membina saya dan mengajarkan saya gimana cara sistem penilaian yang baik, cara masuk lapangan yang baik dan tata krama kita. Istilahnya beliau mengajarkan kayak gini. Setiap kita bertugas, perhatikan burung itu, jangan hiraukan yang luar. Dia pasti akan ingat sampai kapanpun selesai bertugas pun kita akan pasti bisa jawab kalau kita cari sendiri. Betul kan, Pak? Iya. Jadi istilahnya juga itu yang diiniin, dan kita harus punya pendirian sendiri, pilihan kita, jadi kita bisa berargumentasi apabila ada pertanyaan. Iya. Jadi kalau makanya saat ini saya sangat betul, saya sekarang kecewa sekarang ini merosotnya sistem penilaian, sangat merosot sistem penilaian saat ini. Kenapa? Mereka menggampangkan satu penilaian itu, mereka menggampangkan. Nah, kalau kita ikuti benar yang dibilang irama lagu itu apa, nanti juri tanyain lagunya apa, dia bawa apa itu nggak tahu, karena dia nggak lihat itu. Nah, dia bukan lihat itu, dia lihat penampilan, sehingga luput irama lagunya luput. Ini dia burung kerja apa? Nah, apalagi ada lilinnya, ada apanya, ini burung power, nggak mungkin gitu. Irama lagunya dulu, dia bisa tukar lagu atau tidak, bagaimana cara bukanya, bagaimana tutup lagunya, di tengahnya itu dia bermain di lagu apa, suka ngulang atau tidak, kan itu nampak. Ada burung itu yang namanya factor. Kalau factor itu kalau dia betul-betul factor, dia ganti terus, goyangnya lain, lagunya juga lain, dan ini luput apalagi sekarang luput, ini yang punya siapa gitu. Ini yang kita sayangkan. Jadi itu adalah rahasia umum. Ya. Saya takutnya begini, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, semakin berkurang komunitas ini nanti, semakin berkurang itu kita sayangkan. Sementara kita membangunnya dari dulu itu dengan susah, dengan kerja keras. Tidak melihat berapa dapat, berapa enggak, itu yang dilihat. Dulu kan bikin lomba tidak mengharapkan untungnya berapa, tapi rata-rata lomba kita untung ya. Kenapa? Ada kejujuran di sini. Tapi dulu lomba nggak perlu pakai duit, pakai hadiah. Pakai hadiah. Iyalah. Elektronik ya. Nanti kita kasih dos prize-nya cukup banyak, dos prize-nya cukup banyak. Itu lomba kita kasih makan. Ya tapi insentif juga nggak besar-besar, 10 ribuan ya kan. Ya namanya kita peguyuban. Nah, kalau sekarang udah komersil, ya kan. Peserta nengok, ini hadiahnya berapa. Kalau nggak dapat hadiah dia ngamuk-ngamuk. Ini yang masalah. Karena pendaftarnya besar. Wah, daftar besar, dijanjikan hadiah begini. Ini sama saya, menurut saya ini udah lari dari arahnya PBI awal. PBI dari awal nggak boleh hadiah uang, karena itu akan merusak. Nah sekarang juga juri juga bisa dibayar.
Saya nengok di Facebook ngeri-ngeri orang bicara juri begini. Saya sebagai mantan juri lah saat ini sangat terpukul sekali. Kenapa bisa begitu juri-juri saat ini? Itu yang saya sayangkan. Apalagi adik-adik kita. Saya udah banyak lah adik-adik di Riau yang saya didik, yang saya ajar baik secara kontan, datang kemari cerita ngobrol, minta petunjuk segala macam. Ada yang sambil jalan kita latih mereka. Jadilah diri sendiri, walaupun itu salah. Daripada kita salah bisa mengikuti kata orang. Tapi bagaimana lah, memang dunia itu saat itu seperti itu. Kemarin saya dengar di Facebook, di YouTube lagi saya dengar. Jangan mempelacurkan diri segala macam. Ini bahasanya sudah nggak enak. Nah, tapi saya nggak catat lah siapa yang dinaikkan YouTube itu nggak ada. Jangan mempelacurkan diri pemain begini segala macam. Waduh, ini udah tajam sekali ini masalah pergulungan. Nah, jadi kita sebagai yang generasi awal, saya berharap juga sama Kicomania saat ini supaya bermain bagus lah, bermain baik lah, ya kan? Jangan pasang badan ke juri-juri, kasihan ya adik-adik kita. Iya, cuman saya juga ada baca di media sosial kan ya, tentang waktu kita lagi kena COVID, iya. Manda. Terus terang kan, abang mungkin tahu, saya pernah dengan beliau, kita mendirikan suatu niat kita tulus bang ya, kita memberikan pendidikan. Ada beberapa juri yang kita didik. Jadi ada mirisnya kayak gini loh bang, saya baca di situ tuh karena COVID, saya berangkat, abang aja dulu, kita ini berangkat ke dunia burung ini berdasarkan hobi. Cuman yang kalau saya salah ya, cuman saya wajar saya mengeluarkan pendapat. Juri ini sudah dijadikan sebagai mata pencarian. Mungkin itu yang membuat kita istilahnya ada KKN yang wajar. Saya pikir tidak ada lomba, mereka tidak ada pemasukan. Tapi mereka lupa. Orang bijak pernah berkata, kejujuran itu mata uang berlaku di mana-mana. Itu yang kita salahkan. Kejujuran itu mata uang berlaku di mana-mana. Nah, nanti waktu dia masih bagus-bagusnya sama si bos, oke lah. Suatu saat si bos kecewa, dia bongkar. Dia bongkar. Dan ini kita harus tahu, ending itu seperti apa. Wah, kau dulu gini-gini. Nah, ini kan jadi nggak enak. Nah, sebetulnya itu tidak mengayakan dia. Berapa sih dikasih pemain? Tapi harga dirinya tercoreng di situ. Jadi ada cerita juga yang enak. Istilah waktu abang mendidik Riko bang, ya kan? Kita kan sering berdebat. Ya kan? Seluruh orang tahu. Jadi orang tuh kaget waktu kita berdiri dengan nama Pelestari Kicomania Komunitas. Kenapa bukan kami nggak mau bilang IO? Karena IO itu sebuah badan usaha. Kita tidak IO. Jadi orang itu kaget, kok bisa orang berdua ini kolaborasi, padahal berantem terus nih. Jadi itu yang lucunya. Makanya itu yang lucu yang satu. Kita ini bukan berantem, istilah kayak gini. Kita ajaran beliau juga pada saya. Kalau kita berdasarkan pendirian kita, ya kan? Kita berdasarkan pendirian kita coba tegas. Nah, jadi kalau pendapat orang kita hargai, kita harus berani mengeluarkan pendapat. Itu yang kita terjadi. Nah, saya juga pesan sama adik-adik yang pernah saya didik, yang pernah saya ajar. Misi kau apa? Mau jadi juri ini misinya apa? Begitu kau jadi juri, apa targetmu? Kau jadi juri yang baik, salah kau. Dia bilang salah. Begitu kau jadi juri, kau punya sertifikat, misi kau kalahkan saya. Supaya saya punya pengganti. Kalahkan saya. Itu misi yang baru kau begini. Nah, ini jadi juri yang baik. Juri yang baik itu seperti apa? Juri yang baik itu kejujuran, adil, itu juri yang baik. Mampu kau. Kena goda nanti kau habis. Tapi kau bisa kalahkan saya. Itu baru. Kenapa? Ilmu pengetahuan saya itu kau korek habis. Apa yang ada itu kau korek habis. Jadi saya belajar yang pertama dengan beliau, kita di Sedempuan. Beliau ngasih tahu sebelum turun, godaan itu ada. Kamar kami digedor, dikirimin, kita tolak. Itu godaan, Rupan. Jangan ini berbahaya. Jadi kita ada merasa terhutang apa? Tapi setelah lomba, silahkan. Mau bawa makan di mana? Ayo. Karena acara udah selesai. Jadi kita tuh fresh, jadi nggak ada gangguan. Jadi kalau sebelum lomba itu kalau ada tolak dulu. Setelah lomba silahkan.